Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Senang sekali rasanya bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Melihat Peristiwa di Alam Gaib. Bisakah kita melihat makhluk dimensi lain? Bagaimana rupa mereka itu? Apakah mereka juga memakai kendaraan seperti kita? Apakah mereka juga bersosialisasi? Apakah mereka juga bisa terluka? Inilah sebuah peristiwa yang sangat unik. Bukan penggalan cerita televisi yang lagi musim menceritakan keberadaan alam gaib seperti sinetron Jini Oh Jini, Tuyul Mbak Yul, Jin dan Jun atau sinetron sejenisnya. Waktu itu sore hari, hujan sedang rintik-rintik membasahi bumi. Matahari sudah turun di ufuk barat, menunjukkan waktu maghrib hampir tiba. Para binatang ternak sudah masuk ke kandangnya masing-masing. Bahkan yang namanya ayam tidak berani lagi berkeliaran di pelataran karena matanya tidak lagi bisa melihat ketika senja telah tiba. Para santri dan jamaah masjid keluar dari rumahnya untuk menuju masjid atau musola atau surau tempat mereka melakukan sholat berjamaah. Pada saat itu saya sedang berada di perjalanan. Kendaraan yang saya kemudikan melintasi sebuah daerah yang tidak asing bagi saya. Saya seringkali melalui jalan tengah kota, mobil bergerak perlahan karena cuaca lagi remang-remang disertai hujan rintik. Di depan sebuah bangunan yang agak tua, tiba-tiba kipas pembersih kaca mobil sebelah kiri terlepas dan jatuh. Maka dengan perlahan saya hentikan mobil. Kira-kira berjarak 50 meter ke depan, saya pun mencari kipas yang terjatuh. Anehnya, dalam waktu yang cukup lama, saya tidak juga menemukan kipasnya. Bahkan sampai berjalan dengan jongkok dalam jarak yang cukup jauh dari kejadian itu, tidak juga benda itu saya temukan. Hari sudah mulai gelap, suara adzan maghrib dari surau terdekat lamat-lamat sudah mulai menghilang. Mungkin orang-orang di masjid sudah mulai melakukan sholat berjamaah. Karena sampai jauh tidak juga saya temukan benda yang saya cari itu, maka dengan agak frustasi, saya kembali ke tempat mobil yang saya hentikan itu. Saya memutuskan balik ke mobil. Ketika berjalan ke arah mobil, dari arah belakang saya melaju sebuah mobil berwarna putih, kira-kira hanya berjarak 1 meter dari tempat saya berjalan. Persis di samping saya, mobil putih itu menabrak 2 orang yang lagi menyeberang jalan. Maka terjadilah peristiwa tabrakan itu dengan diikuti suara yang sangat keras. Tentu saja saya terkejut, kejadiannya sangat tiba-tiba. Saya saksikan semua kejadian itu dengan begitu jelas. Mobil berwarna putih itu berhenti sekitar 1 meter dari tempat saya berdiri. Yang tragis adalah di bawah ban mobil depan masih tergeletak seorang wanita tua. Ia mengenakan kain panjang bermotif batik. Darah berceceran di sekitar tubuhnya. Sementara seorang lelaki tua juga tergeletak di depan mobil dengan jarak sekitar 2 meter dari mobil itu. Di dekat laki-laki itu terdapat keranjang yang berisi beberapa kain yang juga tercecer berserakan di tengah jalan. Sungguh pemandangan yang sangat menggiriskan hati di cuaca yang agak remang-remang. Begitu paniknya saya menyaksikan kejadian itu, tak ayal lagi saya berteriak minta bantuan orang-orang di sekitar. Saya bergegas menghentikan setiap mobil yang lewat agar menolongnya. Saya masih ingat, mobil yang saya hentikan waktu itu yang pertama kali lewat adalah mobil Kijang warna biru metalik. Kemudian mobil TAF warna hijau tua. Kemudian masih ada 2 mobil lagi di belakangnya yang ikut berhenti. Ketika saya menghentikan mobil TAF warna hijau tua itu, saya sempat memegang tangan seorang laki-laki yang duduk di kursi depan sebelah kiri, dan saya tarik dia supaya keluar dari mobilnya untuk menolong kecelakaan itu. Bahkan saya sempat mencegat mobil angkutan umum di deretan paling belakang. Saya masuk ke dalam mobil angkutan itu. Di dalamnya banyak sekali penumpang duduk berjubel. Saya minta tolong pada mereka, tetapi para penumpang itu tidak memperdulikan saya. Mereka hanya berdiam diri tanpa komentar apa-apa. Saya pun turun dari angkot itu dan saya bergegas lagi menuju ke tempat kecelakaan yang jaraknya hanya beberapa meter.
Saya berjalan agak cepat ke arah kejadian dengan menerobos keramaian orang-orang yang berkerumun sambil sesekali menoleh ke arah belakang kalau ada bantuan lain yang datang menolong. Ketika sampai di titik kejadian, setelah melewati kerumunan banyak orang, saya menjadi terbengong dan terpaku. Ternyata orang yang tertabrak itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Tidak ada darah, tidak ada keranjang, dan tidak ada pakaian yang tercecer. Saya menoleh ke arah mobil warna putih itu. Ternyata mobil itu juga tidak ada. Mobil Kijang biru juga tidak ada. Mobil TAF juga tidak ada. Termasuk angkutan umum yang disesaki penumpang. Saya pun menoleh ke tempat orang-orang yang berkerumun. Mereka juga tidak ada semuanya. Keadaan jalan itu sunyi senyap. Tak ada seorang pun yang berdiri di situ. Tak ada sebuah pun mobil yang lewat. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan baru terjadi sebuah peristiwa. Saya terkesiap, tidak mampu berkata-kata apa sebenarnya yang sedang terjadi. Di tengah-tengah kondisi hati yang berkecamuk, saya melihat di dekat kejadian itu ada sebuah warung kecil. Di dalamnya ada seorang bapak tua yang berjualan rokok. Dia menggunakan ikat kepala, layaknya orang yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Orang tua itu sedang asik menghisap rokoknya sambil melayangkan pandangannya lurus ke depan seperti orang yang lagi melamun. Saya dekati bapak tua itu dan saya pun bertanya kepadanya, "Pak, kemana orang-orang itu semua? Bapak melihat kejadian tadi?" Orang tua itu tidak sedikit pun menoleh ke arah saya, tapi ia menjawab, "Kejadian apa? Saya sejak tadi di sini tidak ada kejadian apa-apa." Bulu kuduk saya berdiri mendengar jawaban itu. Saya usap kedua mata saya. Saya cubit lengan saya. Saya tidak sedang bermimpi, tapi saya baru saja menyaksikan suatu peristiwa yang luar biasa. Akhirnya dengan perasaan yang tidak karuan, saya cepat-cepat pulang menuju rumah. Saya masih penasaran. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali saya menuju ke tempat kejadian itu untuk mencari kembali kipas kaca mobil yang terlepas tadi malam. Sekalian sambil ingin menyaksikan ulang bekas peristiwa tadi malam. Sesampai di tempat kejadian itu, saya bertambah merinding. Ternyata selain kipas mobil tidak saya temukan. Satu lagi yang membuat saya termangu adalah di tempat itu ternyata sunyi sekali. Tidak ada seorang pun yang berjalan. Tidak ada bekas-bekas kecelakaan, bahkan penjual rokok beserta warungnya pun tidak ada. Saya tetap penasaran, saking tidak kuatnya menahan gejolak hati. Keesokan harinya saya bercerita kepada beberapa orang teman dekat. Satu hal lagi yang membuat bulu kuduk menjadi berdiri. Ketika saya bercerita tentang hal itu, ada seseorang yang memberikan kesaksiannya. Ia pernah diberitahu oleh orang tuanya bahwa di tempat kejadian yang saya ceritakan itu memang pernah terjadi peristiwa yang persis seperti apa yang saya lihat itu. Tetapi katanya peristiwa itu sudah terjadi sekitar 12 tahun yang lalu. Subhanallah. Mendengar kesaksian itu semua orang saling pandang. Berbagai perasaan berkecamuk jadi satu, antara percaya dan tidak percaya, antara heran dan penasaran. Ada satu lagi yang lebih aneh, ternyata penjual rokok beserta warungnya itu juga misterius. Ia tidak mengetahui kalau ada kejadian yang begitu hebat di dekatnya. Berarti antara penjual rokok dan kecelakaan itu terjadi pada dua dunia yang berbeda, sebab mereka tidak saling mengetahui. Semenjak dari kejadian itu, apa yang terpikir di benak kita, semoga kita semakin mengakui bahwa betapa kecilnya diri kita ini. Ada satu kesimpulan menarik darinya, yaitu ternyata ada dunia lain yang sedang berlangsung di samping dunia kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sedikit membuka tabir tentang rahasia alam ciptaannya yang luar biasa itu kepada kita semua, bahwa di balik dunia kita ternyata memang ada suatu kehidupan lain, bahwa kehidupan itu satu dengan lainnya berada pada tingkatan atau pada dimensi yang berbeda, sehingga penjual rokok yang penuh misteri itu pun tidak mengetahui terjadinya kecelakaan yang ada di dekatnya. Antara peristiwa kecelakaan dengan penjual rokok itu
terpisah oleh sebuah tabir. Saat saya menyaksikan kejadian itu, rupanya Allah sedang menyingkap tabir itu sedikit, sehingga saya bisa menonton dunia yang tidak sama secara bersamaan di waktu maghrib itu. Terjadi adanya relativitas waktu antara kejadian yang saat itu saya saksikan dengan kejadian sesungguhnya, yang katanya peristiwa itu terjadi sudah 12 tahun yang telah lalu. Wallahu a'lam. Waktu maghrib adalah waktu khusus yang mungkin harus diperhatikan oleh setiap manusia. Saat itu matahari telah turun, di mana akan terjadi pergantian dari siang menuju malam. Waktu semacam itu oleh agama kita disebut waktu maghrib, yang perlu sekali pada saat itu manusia menyembah dan mengagungkan Tuhannya. Allahu Akbar. Dengan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, membuktikan bahwa manusia tak mempunyai daya apa-apa, saya jadi teringat petuah para orang tua kepada anak-anaknya di zaman dahulu. Jika waktu senja telah datang, jika waktu sholat maghrib telah tiba, janganlah lagi ada yang di luar rumah. Masuklah ke dalam rumah, cepat ambil air wudhu untuk melakukan sholat maghrib dalam rangka mengabdi dan menyembah kepada Tuhannya, langit dan bumi ini. Semoga dari peristiwa aneh tersebut kita dapat mengambil positifnya. Semoga kita bertambah yakin akan datangnya hari perhitungan yang akan terjadi pada dunia lain setelah terjadinya hari berbangkit kelak. Semoga semua itu akan menjadikan kita semakin yakin akan kekuasaan Allah yang tiada terhingga, dan semoga menjadikan kita semua lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ini, insya Allah. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.